Oke. Apakah layarnya sudah kelihatan share screen Miss William? Udah ya? Udah. Oke. Hmm, bentar ya. Nah, baik William, kita akan mulai ya untuk pembelajaran pada malam ini. Kita akan melanjutkan materi kita yang hari Senin kemarin. Nah, materi hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang apa saja, William? William masih ingat nggak ya? Kita udah belajar penjumlahan, pengurangan, betul ya? Sama bentuk-bentuk bangun datar. Masih ingat nggak? Masih ya? Nah, oke. Sekarang kita akan melanjutkan. Misalnya di sini, Miss punya soal nih. Satu, kemudian ada 12, ada 45. Nah, kalau satu ini biasanya kita kenal dengan satuan, bukan? Satuan, betul ya? Betul? Nah, kalau misalnya dia ada dua angka, berarti yang dua ini dua satuan, yang satunya apa, William? Puluhan atau ratusan? Puluhan. Yang satunya puluhan. Nah, kalau angkanya 45, berarti yang limanya satuan dan empatnya, Puluhan. oke, nice, puluhan. Nah, kalau misalnya kita punya angka 120, oh, ganti deh, misalnya 125, yang limanya, limanya satuan, Satuan. ya. Kalau yang duanya, Puluhan. kalau yang satunya, Ratusan. ratusan. Oke, nice. Kita lanjut ya. Kalau gitu, oke, wait ya. Nah, di materi sebelumnya kita udah membahas juga kalau misalnya kita punya 48 ditambah 30. Nah, untuk mempermudah kita menjumlahkan kedua angka tersebut, kita bisa memecahkan yang 40 ini jadi 40 dan 8. Betul? Kalau misalnya 40 ditambah 8, hasilnya 48. Betul ya? Menurut William bagaimana? 48 itu sama dengan 40 ditambah 8 bukan? Ya. Nah, kemudian yang 40 ini kita jumlahkan terlebih dahulu dengan 30, baru nanti kita jumlahkan lagi dengan angka 8. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 40 ditambah 30 hasilnya 70. Loh. Ya, 70. Baru kita tambahkan dengan 8 lagi, hasilnya berapa? 78. Yes, 78. Nah, sekarang kalau soal yang pengurangan. Pengurangan ini juga sama seperti yang tadi. Yang 82 itu akan kita bagi menjadi 80 dan 2. Kemudian 80 ini kita akan kurangi terlebih dahulu di 40, baru nanti kita tambahkan dengan 2. Nah, seperti ini. 80 kita kurangi 40 hasilnya berapa ya? Apa? 80 kita kurangi dengan 40. 80 kurang 40. Ya, 40.
Yes, 40 baru kita jumlahkan dengan 2. Hasilnya 42. Wah, Ya, 42. Nah, kan ini soal pengurangan ya, William. Kok yang duanya kita jumlahkan? Menurut William bagaimana? Ya, karena kan tadi di 82 ini kita sudah bagi ya untuk mempermudah pengurangan, betul ya? Nah, yang dua ini kita belum ikutkan dia untuk mengurangi yang 40. Sehingga kita di akhir ini menjumlahkan yang duanya. Karena yang kita kurangi tadi kan 80 dikurang 40. Nah, sisa 80 tadi ada 2, sehingga kita tambahkan di bagian sini. Nah, sampai di sini paham dulu? Ya, paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau 51 kita jumlahkan dengan 20. Nah, langkah penyelesaiannya menurut William bagaimana? Yang ya boleh dikerjakan dulu, nanti disebutkan ya. 71. 71. Nah, kalau William mengerjakannya seperti langkah yang Miss beritahu bukan? Langsung saja gitu Eh, ya. Pesan ke bawah. Oh, langsung ke bawah. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, untuk mempermudah juga ke depannya, bisa kita gunakan yang cara ini. Yang 51 itu kita pecahkan dulu puluhan dan satuannya. Nah, sekarang karena udah dapat, berarti yang 50 kita kurangi dengan 20. 50 dikurang 20 hasilnya, ditambah, sorry. Ini 50 ditambah 20 hasilnya. 70. Ya, baru nanti kita tambahkan dengan satu lagi, sehingga hasil akhirnya 71. Tapi sama saja dengan cara yang William lakukan ya. Oke, satu lagi deh. Miss mau William mengerjakan yang ini, tapi menggunakan cara yang Miss kasih tahu. Yang 97 itu kita jadikan dulu 90 dan 7. Ah, dicoba dulu. Bisa nggak? Oke, bagaimana William? Yang 97 itu tadi dipecah jadi 90 dan 7 ya? Nah, hasilnya sama nggak dengan yang di layar Miss? Sama ya? Nah, oke, kalau begitu, nah ini sama saja dengan yang soal yang tadi. Nah, satu lagi deh, yang di bagian pengurangan. Coba William mengurangi menggunakan cara yang ini. Nanti tolong kasih tahu Miss ya, bagaimananya. Hmm, 73
dikurangi dengan 20. Nanti 70-nya kurangi dengan 20 dulu, baru nanti dijumlahkan, ditambahkan dengan 3. 70 dikurang 20 berarti 50. ya 50. Baru yang tiganya kita jumlah atau kita kurangi juga. Kita jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan. Nah, caranya seperti ini. Sama nggak dengan yang William lakukan? Ya, boleh dicatat dulu kalau misalnya mau dicatat. Hmm, Oke, gimana? Udah? Udah. Udah. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, coba perhatikan lagi di layar depan ini. Coba William sebutkan semua angka yang entry-nya itu tidak mengandung angka 4, 5, dan 6. Dari yang warna biru ya, yang tidak ada angka 4, 5, dan 6. 71. 28. 71 Oke, dan 28. 28 ya. Yes, sekarang yang paling besar, angka yang paling besar yang mana? 71. Mm-mm. Nah, sekarang kalau misalnya dari semua angka yang berwarna biru ini, yang paling besar angka berapa? 94. Ya, nice. Oke. Nah, sekarang misalnya, oke, wait ya. Wait, yang mana tadi ya? Nah, ini dia. Nah, misalnya kita punya satu strip nih. Kemudian Miss mau potong di bagian tengah-tengah strip ini satu potongan. Miss mau potong di tengah-tengahnya. Kira-kira itu menghasilkan berapa potongan ya? Ini kan ada 2. tadi satu, ya kalau dibagi berarti menjadi 2. Nah, kalau kita potong sebanyak 2 buah, berapa hasilnya? 3. Yes, 3. Nah, kalau kita potong sebanyak 3, hasilnya berapa? 4. 4. Betul. Jadi, oke, jadi banyaknya itu lebih dari satu jumlah potongannya. Betul ya? Karena kalau kita potong 3 hasilnya 4, kalau kita potong 2 hasilnya 3, dan kalau kita potong satu hasilnya 2. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Menurut William bagaimana? Kan kita potong satu nih, tapi dia jadi 2 gitu. Ayo, boleh diungkapkan bagaimana bagaimana benar salahnya belakangan lah.
Ya, karena tadi kan yang udah ada, dia udah ada satu ya kan? Dia udah ada satu. Kemudian kita potong satu lagi, berarti dia menjadi dua. Sehingga jumlahnya itu selalu lebih banyak dari jumlah potongan kita. Nah, ini kan tadi ada satu, terus kita potong dua kali, maka jumlahnya ada tiga. Nah, kalau dia ini udah ada satu yang utuh nih, kemudian kita bagi tiga, berarti hasilnya jadi Empat. jadi empat. Nah, sampai di sini William paham dulu nggak ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau batang kayu ini kita bagi tiga, berarti hasilnya Empat. empat ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini kalau misalnya kita potong batang kayu ini menjadi kita potongnya itu nanti hasilnya 7 batang kayu. Nah, kira-kira berapa banyak pemotongan yang kita lakukan agar menghasilkan 7 batang kayu nantinya? Enam. Berapa? Enam. 6, betul sekali. Nah, ini contohnya sepertinya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia menghasilkan 7 batang kayu. Oke, nice. Boleh kita lanjut ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan di bagian bangun-bangun datar. Hari Senin kemarin kita udah bahas ini juga ya. Mm-mm. Nah, dari gambar ini kita lihat gambar yang pertama muncul adalah gambar bentuk segi, Tiga. ya segitiga, kemudian lingkaran, baru ada bentuk persegi. Nah, baru muncul segitiga lagi, lingkaran lagi, segitiga lagi. Kemudian yang muncul segitiga lagi. Setelah ini gambar apa yang muncul? Lingkaran. Baru persegi. Di. Ya, baru persegi. Ah, ya, betul ya. Oke, sekarang misalnya kita isi bangun-bangun datar tadi dengan angka-angka nih. Kita isi mulai dari 1, 2 sampai 9. Nah, sekarang kita susun yang segitiga tadi itu angkanya berapa saja, William? Boleh disebutkan? Satu, empat, tujuh. Nah, dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau lingkaran merah berarti mulai dari angka 2, 5, kemudian Lima, angka delapan. yes, 8. Kemudian kalau persegi Tiga, 3, enam, 6, sembilan. 9. Nah, kira-kira dari bentuk ini setelah angka 7, angka berapa yang muncul ya? Iya, misalnya begini. Miss punya misalnya di sini ini kan segitiga lingkaran persegi. Berarti di sini gambar segitiga ya? Betul? Misalnya Miss buat segitiga di sini. Nah, angka yang muncul di sini angka berapa? Empat. Angka Delapan. kok 8? Kan ini udah 8, 9, berarti ini harusnya 10. yes, ini harusnya 10. Kemudian kalau nanti ada lingkaran, berarti dia angka 11. 11. Nah, begitu juga kalau persegi berarti dia 12. Jadi sampai seterusnya dia seperti itu. Nah, untuk bilangan ini, ini. Jadi untuk bilangan ini kita bisa lihat kalau setiap eh, atau atau penjumlahan dari setiap gambar ini selalu ditambah 3. Betul?
Coba kita buktikan. Yang pertama tadi dia angka satu, kemudian di berikutnya angka 4. Berarti satu itu kita tambahkan dengan Tiga. yes, dengan 3. Kemudian 4 kita jumlahkan dengan 3 lagi, maka dia dapat 7. Nah, tanpa kita membuat gambar, kita pasti bisa menebak angka tersebut jika kita menemukan polanya nih. Nah, di sini kan kita sudah menemukan polanya kalau setiap bilangannya itu ditambah 3, betul ya? Nah, kan tadi di sini kita udah dapat, kita udah dapat 10. Berarti kira-kira dengan pola yang tadi dijumlahkan dengan 3, bilangan berikutnya berapa, William? 10 kita tambah 3 berarti 12. yes, 13. Kita tambahkan dengan 3 lagi. 16. Yes, kemudian kita tambah dengan 3 lagi. 19. Oke, nah sekarang untuk lingkaran yang merah. Lingkaran yang merah polanya tetap sama, yaitu dijumlahkan dengan berapa? 3. Yes, dengan 3. Kemudian kita dapat 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 tambah 3 8. Kemudian ditambah 3 lagi hasilnya 11. Kalau kita tambah 3 lagi hasilnya berapa? 3. 14. Yes, 14. Terus lanjut. 18. 18 atau berapa? Dap- 4. 8. Kayaknya kurang tepat sih. 14 kita jumlahkan 17. dengan 3. Yes, 17. Kemudian tambah 3 lagi berapa, William? 20. Ya, 20. Oke, nah untuk persegi yang berwarna biru, kita sudah dapat angkanya 3, 6, 9. Kemudian bilangan berikutnya berapa? 12. 12. Setelah itu 15. 15 baru 18. Kemudian kita tambah 3 lagi 21 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita temukan pola, maka untuk bilangan berikutnya itu kita bisa menambahkan mengikuti pola yang sudah kita dapatkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ya? William udah paham? Paham. Oke, kalau udah paham boleh kita lanjut. Miss mau hapus dulu. Oh ya, ini mau ditulis dulu William atau bagaimana? Enggak ya? Oke. Oke, satu lagi sebelum kita beralih slide, Miss mau tanya, di sekolah William udah pernah belajar tanda bilangan ini belum ya? Misalnya, ini sama ini, udah pernah? Udah. Udah ya. Nah, kira-kira William masih ingat nggak ya kalau bentuknya seperti ini, kita bacanya seperti apa? Ingat atau enggak? Enggak ingat ya. Kalau nggak ingat, Miss bantu. Nah, kalau misalnya tanda yang paling atas ini biasanya kita baca dengan, oh sebentar, di bawah ini aja deh. Tapi ini dipindahkan. Nah, misalnya tanda yang ini kita bacanya kurang dari. Kurang dari. Ini simbol matematikanya ya. Nah, kalau tandanya seperti ini kita bacanya lebih dari.
Biasanya di sekolah, kalau kita diajari simbol seperti ini, biasanya gurunya bilang kecil dari atau besar dari. Nah, itu William belajar itu menggunakan besar dan kurang nggak? Gimana? Nggak ingat ya? Tapi yang lebih tepatnya, kalau simbol ini, itu kita bacanya kurang dari, kemudian ini lebih dari. Nah, misalnya nih, suatu saat William lupa karena tandanya itu kayak kebalik-balik gitu ya. William cukup begini saja, tambahkan garis lurus di sini. Nah, kalau ini seperti huruf K ya, betul? Mm-mm. Nah, K itu berarti kecil, Kak. Kurang kan? Kurang. Nah, kalau ini di sini deh. Ini kan tadi simbolnya seperti ini. Kalau kita tambah garis lurus di sini, ini seperti huruf B, betul? William, bagaimana? Iya kan? Jadi kalau huruf B ini berarti dia lebih dari. Nah, ini jaga-jaga aja kalau misalnya kita suatu saat lupa ya, dia kurang atau lebih gitu ya. Nah, berarti, nah kalau misalnya kita temukan bilangan-bilangan seperti ini, satu ini lebih dari atau kurang dari 4. Apa? Kalau satu itu lebih dari atau kurang dari 4 ya? Hmm, Kurang lah ya kan? Satu itu kan kurang dari 4, betul? Jadi kita pakai simbol yang mana, William? Yang atas atau yang bawahnya? hmm, Yang 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 atas ya, karena kan ini kurang dari. Begitu juga selanjutnya. 7 kurang dari 10, 10 kurang dari 13, dan sebagainya. Nah, boleh dibaca ulang yang ini bagaimana kita bacanya? Satu, simbol ini kita baca kurang dari, kemudian ini 4, berarti kita bacanya satu kurang dari 4. Boleh dibaca ulang? satu kurang dari empat. Oke, lanjut. 4 kurang dari? Empat kurang dari tujuh. Heeh. Tujuh kurang dari sepuluh. Sepuluh Yes. kurang dari 13. Heeh. Oke, Tiga jadi belas. ya selanjutnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita punya bilangan nih, 20 terus titik-titik 18. Kita menggunakan simbol yang mana? Lebih ya? Lebih dari Iya, lebih dari. Berarti kita bacanya gimana? 20. 20 lebih dari 18. Oke, betul sekali. Nah, bisa dipahami dulu? Nah, mau dicatat dulu nggak apa simbolnya ini biar nggak lupa kalau next listen? Sudah. Oke, sudah. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, William? Nggak ya? Oke, Miss Agus kalau begitu. Oke, next. Nah, sekarang kita punya bilangan lagi, William. Kita punya bilangan 80.
70, 60, 50, terus 40, dan titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan dari yang sebelah kiri ini 80, terus 70. Kira-kira untuk menjadi 70 kita tambah atau kita kurang ya? Kurang. Ya, kita kurangi dengan angka berapa? 10. Yes, 10. Berarti polanya 10. Kita kurangi dengan 10 ya. Polanya kurang 10 ya. Coba. Yes, kita kurangi dengan 10. 8 kita kurang 10, 70. Kemudian 60, 50, 40. Nah, kira-kira yang titik-titik ini hasilnya berapa, William? 40, Hmm. 30, 20, 10. Lalu, terakhirnya Nol. 0. Nice. Yes, betul ya. Oke. Kita lanjut. Kalau kita menemukan pola yang kalau kita menemukan polanya seperti ini, kira-kira menurut William bagaimana? Kalau misalnya polanya 1 kita tambah dengan 9, berarti 10 betul ya? Nah, kemudian di samping 10 itu angka 3, berarti nggak mungkin polanya ditambah 9. Nah, ini kalau untuk soal seperti ini kasusnya itu ada dua pola. Kalau yang sebelumnya satu pola ya, yang pertama tadi ada ditambah 3, semuanya ditambah 3. Kemudian soal berikutnya tadi dikurang 10, semuanya kita kurang 10. Tapi kalau dalam bentuk soal ini, polanya berbeda, polanya ada dua. Nah, seperti ini. Kita lihatnya dari angka-angka ini. Nah, jadi angkanya seperti ini, William. Untuk kedua angka ini, coba ya, 1 kemudian 3 berarti ditambah 2. Nah, coba kita lampaui satu angka, kemudian kita ke 5. 3 kita tambah dengan 2, 5, betul ya? Sampai akhir kita tambah 2 9, tambah 2 lagi, tambah 2 7, tambah 2 9, tambah 2 11. Itu betul. Nah, kemudian angka yang 10-nya bagaimana? Nah, angka yang 10 polanya yaitu tambah 1. Nah, kalau kita tambah satu lagi dia 11, tambah satu 12, 13, 14, 15. Berarti di sini kita ada dua pola untuk bilangan kalau bentuk kayak gini ya. Ya, pola yang pertama tadi kita jumlahkan berapa, William? Tambah 2, betul ya? Tapi itu konsisten ya. Konsisten maksudnya setiap angka dia lampaui 1. Dia nggak pernah melampaui 2 kan? Betul ya? Mm-mm. Jadi kalau yang ini ditambah 2, terus pola yang satunya lagi kita tambah 1. Nah, dalam kasus tertentu seperti itu. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan belajar misalnya barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika itu ada beberapa jenis lagi. Dia ada pola 1 yang seperti kita bahas yang pertama, dan nanti ada juga pola 2. Maksudnya pola yang keduanya itu bentuk soalnya seperti ini. Oke, paham dulu? Atau mau dicatat dulu nggak ya? Kalau bentuk soalnya seperti ini, polanya seperti ini. Mau nggak dicatat? Oh, enggak ya? Oke. Nah, sekarang Miss mau tanya lagi. Apakah mungkin untuk membuat lubang pada selembar kertas sehingga seseorang atau bahkan dua orang bisa memasukkan sesuatu barang di dalamnya? Nggak mungkin. Nah, oke, coba kita lihat bagian sini. Jadi jawabannya itu mungkin ya, William. Coba kita lihat videonya. Nah, awalnya kita punya satu lembar kertas nih. Betul? Kemudian kita lipat dua. Kita lipat dua, kemudian kita gunting-gunting seperti yang ini.
Nah, ini bisa. Ah, ini ya. Ini videonya. Nah, oke, ini kan udah kita gunting-gunting nih. Kemudian hasilnya, ya ini. William pernah buat nggak sih? Biasanya kita belajar di mata pelajaran kesenian, kalau nggak salah ini. Belum pernah ya? Oke. Nah, sekarang, eh, nah, tadi kan kita udah belajar yang dari awal kita ulas tadi yaitu perhitungan ya, penjumlahan, pengurangan, kemudian pola bilangan. Betul? Ya. Nah, karena kita bicara bilangan, Miss mau tanya nih, William udah pernah belajar jenis-jenis bilangan belum? Misalnya bilangan bulat, bilangan asli, udah pernah? Belum ya? Oke. Miss ini ya, Miss tulis di whiteboard. Oke, white. Hmm. Kok ini ya? Nah, ini dia. Hmm, misalnya ini. Nah, di sekolah William pernah belajar tentang ini ya? Masih ingat belum? Enggak ya? Nah, ini kan kita kenal dengan namanya garis bilangan. Garis bilangan. Nah, yang ini kan angka nol ya? Nol. Kemudian dari satu sampai seterusnya, itu kita kenal dengan bilangan bulat positif. Nah, udah pernah dengar? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi dari sini, kalau dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak hingga, itu kita kenal dengan bilangan bulat positif. Nah, kalau dari -1, -2, -3, -4 sampai seterusnya, itu namanya bilangan bulat negatif. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami dulu, William? Ya, jadi kalau dari 1 sampai 5 itu bilangan positif, kalau yang ini kan bilangan bulat negatif. Nah, ini nol. Kemudian jenis-jenis bilangan itu, yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli itu kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Nah, kemudian pernah dengar bilangan cacah nggak ya? Bilangan cacah pernah dengar? Ya, pernah dengar. Kalau bilangan cacah, itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, kalau bilangan asli ini termasuk nol nggak ya, William? Menurut William bagaimana? Oke, jadi bilangan asli itu tidak termasuk nol. Bilangan asli itu dimulai dari angka tuh, ya, angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, kalau bilangan cacah, kita mulai dari angka nol ya. Itu perbedaannya dengan bilangan asli. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu. Oke, bisa. Nah, jenis bilangan berikutnya, ya ini tadi, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bisa bentuk negatif, nah seperti ini ya, 0, 1, 2, 3. Jadi bilangan bulat itu termasuk negatif, nol, dan positif. Ya, positif ya. Nah, kalau bilangan bulat negatif, ini nolnya, kemudian positifnya. Negatif ini negatif tak hingga. Negatif tak hingga itu maksudnya bisa negatif 4, 5, sampai seterusnya. Nah, kalau bilangan bulat positif itu 1, 2, 3 sampai seterus. nah, Ya, sampai seterusnya. Oke, nah dari ketiga jenis bilangan ini, William bisa kasih tahu Miss nggak ya apa perbedaannya? Ayo, coba kalau bilangan asli, kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4. dan seterusnya. Ya, Oke, kalau bilangan cacah, kita mulai dari angka berapa? nol, Yes. nol, 1, 2, 3. Ya, kalau bilangan bulat, 3, 2, 1. mm, 6, 1, 2, 3. ini dibaca juga dong tanda negatifnya. Negatif 3. Jadi bilangan bulat ini gini ya. Negatif, nol, dan positif. Nah, ini ya. Kalau bilangan itu termasuk negatif, nol, dan positif. Nah, oke. Kemudian Miss mau tahu nih, di sekolah William udah pernah belajar bentuk pecahan belum ya? Kalau misalnya 1/2, 3/4, udah pernah? Udah. Itu di kelas berapa, William? Masih ingat nggak? Enggak ya? Oke, nah ini. Jadi namanya bilangan rasional. Bilangan rasional. Jadi bentuk bilangan rasional itu bentuk pecahan. Pecahan. Biasanya bentuk pecahan itu seperti ini ya. Betul ya? Mm-mm. Nah, kalau kita bawa ke bentuk umumnya, dia bentuk umumnya seperti ini. A per B. Dibaca gimana? A, A per B. yes. Kalau A-nya itu kita kenal dengan pembilang. Nah, kalau B-nya itu kita kenal dengan Banyak. penyebut. Ah, itu tahu betul ya. Berarti kalau kita punya ini 1/2, pembilang dan penyebutnya berapa? Pembilangnya angka berapa? Ya, seperti yang ini tadi. Kalau A pembilang, berarti di sini kan yang A-nya itu 1 ya.
Berarti pembilangnya itu satu, kemudian B-nya penyebut. Nah, posisi B itu ada di dua ya? Betul? Ya, jadi B-nya itu, dua itu adalah penyebut. Boleh diulang di mana, William? Satunya itu pembilang atau penyebut? Pembilang. Ya, yang duanya Menyebut. penyebut. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang tiganya berarti pembilang, betul ya? Kalau yang keempatnya But. penyebut. Oke. Ini mau dicetak dulu, William, atau bagaimana? Enggak ya? Oke deh kalau begitu. Ini bisa dihapus ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Oke. Sebentar, Miss hapus lagi. Hmm, Oke. Wait ya, karena menghapus ini cukup lama nih, karena banyak juga. Oke, William mulai ngantuk ya. Betul? Lapar. Lapar. William belum makan sore nih. Belum makan malam. Malamnya ya. Oke, kita bentar lagi ya, bisa ya? Mm-mm. Oke, sebentar. Nah, sekarang Miss mau tanya, William pernah lihat atau dengar nggak akar dua? Biasanya ini dipelajari di kelas 4 kalau nggak salah Miss ya. Betul nggak William? Yang ini, misalnya akar dua, udah pernah nggak ya? Udah ya. Nah, akar dua itu jenis bilangannya bilangan irasional. Nah, bilangan yang terakhir sebelum Miss hapus tadi kita bahas apa nih? Rasional atau irasional juga? Yang bentuk pecahan tadi? Rasio? Ih, irasional. Nah, ini yang irasional. Yang pecahan tadi bentuknya rasional. Kalau yang ini ya, Nol. irasional. Kalau irasional itu contoh bilangannya itu seperti ini. Akar 2, akar 3, kemudian nanti ada bentuk pi. Kita bacanya ini pi. William udah pernah belajar ini enggak ya? Bentuk-bentuk lingkaran? Betul? Nah, kalau di lingkaran itu kita kalau misalnya kita menghitung luas lingkaran, menghitung keliling lingkaran, nanti kita akan ketemu dengan yang ini, pi. Jadi jangan lupa kalau kita ketemu pi berarti itu jenis bilangan Nol. irasional. Kalau bentuk pecahan tadi bentuk jenis bilangan apa, William? Boleh diulangi? Rasional. Yes, rasional. Berarti masih ingat ya? Oke, nice. Kita lanjut. Nah, kita ada dua jenis bilangan lagi ya. Oke, bilangan, bilangan real. Nah, tadi kan di awal tadi Miss bilang ada bilangan asli ya, betul? Nah, kalau bilangan asli kita hitungnya mulai dari angka berapa? Satu nggak sih? Ya, atau mulai dari nol ya? Kalau bilangan cacah kan kita mulai dari nol, berarti kalau bilangan asli itu dari angka Tuh. angka satu. Jadi
Kalau misalnya nih, kita kan menghitung sesuatu, kita mau menghitung, misalnya kita menghitung meja di rumah. Pasti kita mulai dari angka satu atau dari angka nol. Angka 1. Ya, jadi selalu kita mulai dari angka satu. Jadi kita ingat kalau dari angka satu itu berarti bilangan bilangan asli ya. Oke, kalau bilangan real ini dia memuat bilangan asli. Kemudian bilangan apa tadi yang udah kita pelajari lagi? Bilangan bulat. Betul ya? Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional baru bilangan irasional. Ya, jadi perbedaan bilangan real dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu kita mulai dari angka satu. Kalau bilangan real itu memuat semua bilangan. Nah, bilangan asli tadi kan satu, 2, 3, sampai seterusnya ya. Nah, bilangan bulat tadi ada negatif. Kalau negatif simbolnya bagaimana, William? Negatif. Simbolnya kalau itu bilangan negatif, Hmm, tanda minus nggak sih? Kayak pengurangan gitu. Betul? Ya, jadi kalau bilangan bulat negatif itu ada tanda minusnya. Kemudian, nah kalau bilangan bulat ini negatif, nol, dan iya. yes, positif. Kalau bilangan rasional tadi bentuknya seperti apa? Masih ingat nggak? Bentuk pecah? Kan Iya, bentuk pecahan. Kemudian kalau irasional dia bentuk A, akar. Yang ini kita bacanya bentuk akar ya. Kalau yang ada seperti ini, berarti ini adalah bentuk akar. Nah, kalau ada dua di dalamnya, berarti kita bacanya akar ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, kita bacanya akar dua ya. Nah, kalau yang ini kita bacanya gimana, William? Akar enggak. iya, akar tiga. Oke, ini lagi deh. Kalau Miss punya seperti ini, kita bacanya berapa nih? Akar 6. Satu lagi akar ini. Ini kita baca Akar 7. ya akar 7. Oke, bilangan real itu, Miss ulangi ya. Kalau bilangan real itu memuat bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Kalau bilangan irasional tadi bentuk akar, kalau ini bentuk pecahan. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Enggak. Nah, oke. Sebelum kita tutup, satu lagi jenis bilangan. Bisa? Bisa ya? Ya, supaya kita clear dengan jenis-jenis bilangan. Satu lagi, namanya bilangan prima. Pernah dengar nggak ya, William, bilangan prima? Masih ingat bilangan prima itu kita mulai dari angka berapa? Nah, kalau bilangan prima itu biasanya kita mulai dari angka 2, 3, 5, 7. Nah, angka bilangan prima itu bagaimana sih? Jadi bilangan prima itu bilangan yang dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Nah, dan bilangan itu sendiri. Oh iya, Miss mau tanya dulu. Eh, William, udah lancar pembagian belum ya? Belum ya. Kalau kalau penjumlahan dan pengurangan udah bagus. Kemudian kalau perkalian udah hafal semua belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oke, jadi untuk tahap berikutnya kita akan belajar bagaimana bentuk perkalian, pembagian. Jadi ini Miss kasih tahu aja dulu ya. Nah, kalau bilangan prima itu pembaginya itu cuma
satu dan dirinya sendiri. Kenapa begitu? Misalnya dua. Dua itu kita bagi dengan satu ya tetap dua ya kan? Dua kita bagi dengan dua ya hasilnya satu. Dan tidak ada pembagi lain. Nah, misalnya tiga lagi. Tiga, pembagi tiga itu satu dan tiga. Tiga kita bagi satu ya tiga. Tiga kita bagi tiga ya satu. Jadi pembaginya satu dan dirinya sendiri. Betul ya? Nah, contohnya kalau 11 nih. 11 bilangan berapa yang bisa membagi 11? Nah, ini nanti ke depan kita pelajari deh, karena kan kita pelajari kelipatan dan faktor persekutuannya. William udah pernah belajar itu belum ya? FPB dan KPK? Oke, berarti next lesson kita bahas FPB dan KPK sama tentang yang bilangan prima ini. Jadi kalau 11 itu pembaginya satu dan 11. 11 kita bagi satu ya 11. 11 kita bagi 11 satu. Oke deh, waktu kita udah selesai ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Enggak ya? Oke, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dan minggu depan ya kita ketemu lagi di hari Senin ya William. Oke, kalau nggak ada yang dibahas, kalau nggak ada yang mau ditanyakan oleh William, Miss stop share. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya William. Nah, kalau Terima kasih, misalnya, Miss. ya, oh ya, Miss mau tanya, tugas yang di platform ada dibuka nggak ya? Dicoba kerjakan? Belum ya? Oke, belum ya, karena kan deadline-nya minggu depan, nggak apa-apa. Nanti Miss reminder di WhatsApp juga deh. Oke, terima kasih ya William, dan sampai jumpa di minggu depan. See you. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Oke, Miss matiin ya. Oke.